Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Eka Septiana, mahasiswa PPG Prajabatan Universitas PGRI Semarang. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia tentang kontekstualisasi dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara adalah dua hal yang berbeda, namun memiliki keterikatan. Pendidikan sendiri adalah tuntunan bagi seluruh kodrat yang ada pada peserta didik agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan pengajaran sendiri merupakan suatu proses pendidikan dalam memberikan ilmu kecakapan hidup bagi anak secara lahir dan batin. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan dan pengajaran, terdapat strategi yang dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak terhadap peserta didik. Yang pertama ialah mendidik dengan menuntun. Yang kedua, mendidik peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, menanamkan budi pekerti. Yang keempat, mengimplementasikan sistem amal dan pusat pendidikan. Dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang pertama ialah pendidikan itu bersifat menuntun. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, kita sebagai pendidik, kita hanya dapat menuntun tumbuh kembangnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat diperbaiki tingkah lakunya, tetapi bukan merubah kodratnya. Pada proses menuntun, dilakukan dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik tersebut. Kodrat alam merupakan kondisi peserta didik yang ada sejak lahir, dipengaruhi oleh kultur budaya dan lingkungan tempat peserta didik tersebut tinggal. Sedangkan kodrat zaman adalah perubahan yang selalu terjadi dari waktu ke waktu. Seorang anak berhak mendapatkan pendidikan dengan cara yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya sendiri. Dengan demikian, guru harus senantiasa mengembangkan kompetensinya agar dapat memberikan pendidikan dan pengajaran yang selaras dengan perubahan dan perkembangan zaman, sehingga tercipta pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik. Ki Hajar Dewantara juga mengibaratkan guru sebagai seorang petani. Seorang petani hanya bisa menanam, namun tidak bisa memaksa tanaman tersebut untuk berbuah. Seorang petani jika menanam padi di sawah, itu tidak akan mengubah kodrat padi untuk tumbuh menjadi tanaman lain, seperti gandum misalnya. Padi tetaplah padi dan akan tetap tumbuh menghasilkan padi sesuai dengan kodratnya. Hal ini jika dikaitkan dengan pendidikan, memiliki arti bahwa kita sebagai seorang pendidik hanya dapat menuntun anak-anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya masing-masing, namun tidak bisa memaksakan apa yang sudah menjadi kodrat. Seorang guru juga perlu menanamkan budi pekerti. Budi pekerti sendiri dapat dimaknai sebagai perpaduan antara cipta, ranah kognitif, dan rasa, ranah afektif, sehingga menghasilkan suatu karsa, ranah psikomotorik. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti sendiri adalah kemampuan kodrat manusia atau individu yang berkaitan dengan bagian biologis dan berperan menentukan karakter seseorang. Kita, sebagai pendidik di sekolah, tentu harus ikut turut berperan membantu peserta didik untuk menemukan kecerdasan budi pekerti dengan tuntunan dan teladan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kekuatan sosiokultural menjadi proses untuk menebalkan kekuatan kodrat peserta didik yang masih samar-samar. Karena pendidikan sendiri bertujuan untuk menuntun, yang mana pendidikan itu memfasilitasi peserta didik dan membantu peserta didik untuk menebalkan garis yang masih samar-samar
agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara berikutnya ialah sistem Among. Ki Hajar Dewantara mengenalkan sistem Among yang menekankan pada proses pembelajaran yang terkenal pada semboyannya Ingarso Sung Tulodo, yang artinya di depan memberikan teladan, Ing Madyo Mangun Karso, yang artinya di tengah membangun kehendak memberikan semangat, Tuturi Handayani, di belakang memberikan dorongan. Sistem Among sendiri didasarkan oleh dua hal, kodrat alam dan kemerdekaan. Kodrat alam sebagai syarat-syarat untuk mencapai kemajuan pendidikan sesuai dengan potensi peserta didik. Sedangkan kemerdekaan sebagai syarat untuk menghidupkan dan menggerakkan kekuatan lahir dan batin peserta didik hingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Selain dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang telah disebutkan tersebut, dalam pendidikan juga harus terjadi sinergitas tripusat pendidikan. Ki Hajar Dewantara mengemukakan konsep trisentra pendidikan dengan menyatakan di dalam hidupnya anak-anak ada 3 tempat pergaulan yang menjadi pusat pendidikan yang amat penting baginya, yaitu alam keluarga, alam perguruan, dan alam pergerakan pemuda. Dari konsep tersebut lahir istilah tripusat pendidikan yang menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tripusat pendidikan itu sendiri terdiri atas sekolah, meliputi guru, kepala sekolah, dan siswa, serta keluarga yang meliputi orang tua atau wali murid, serta masyarakat yang meliputi komite sekolah dan organisasi profesi. Tripusat pendidikan juga mempunyai peran penting dalam penguatan pendidikan karakter peserta didik. Oleh karena itu, perlu terjadi kerjasama antara sekolah, orang tua, dan masyarakat untuk mewujudkan penguatan pendidikan karakter peserta didik. Dalam mencapai tujuan tersebut atau mewujudkannya, bukan hanya guru yang menjadi tombak utama untuk mewujudkan, tetapi ada peran penting dari keluarga dan masyarakat yang ikut serta dalam mewujudkan tujuan tersebut, karena semua ini saling berpengaruh. Jadi bukan hanya guru yang menjadi pemegang kunci dalam membentuk peserta didik menjadi generasi yang berkarakter, tetapi keluarga dan masyarakat juga sangat berperan penting. Program penguatan pendidikan karakter menjadi peluang besar bagi guru, masyarakat, dan keluarga untuk bersatu dalam membentuk generasi muda yang tangguh, cerdas, dan karakter. Demikian yang dapat saya paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.